Ya, ya itulah apa namanya, garis hidup aja saya. Tapi bahwa eh, saya kan juga belajar bahwa kita hidup di mana kita harus menyelami kehidupan di tersebut. Jadi karena basisnya pesantren dan sebagainya, ya saya banyak menggendol apa ya, gantung kepada para kiai akhirnya, dan berusaha kerja keras mampunya, walaupun waktu itu dalam posisi saya masih sangat muda ya, karena saya jadi anggota DPR itu umur 24 masih 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memeriahkan Mangayu Bagyo memaknai 64 tahun Universitas Diponegoro. Dalam usia yang cukup panjang itu, tentu perguruan tinggi ini sudah banyak melahirkan banyak karya, termasuk juga melahirkan banyak para alumni yang mengabdi di berbagai bidang untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya sudah bersama dengan Bapak Haji Abdul Karding, SPI, Sarjana Perikanan kalau tidak salah, MSc. Sekarang menjadi anggota DPR RI, Komisi 7 dari Partai Kebangkitan Bangsa. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah Mas Bambang, terima kasih hari ini dipercaya untuk jadi narasumber lah. Ya. Ini. Dan tentu saya ingin menyampaikan selamat disnatalis untuk universitasku itu ya. Iya. Semakin jaya menjadi universitas riset ke depannya. Iya. Iya, Pak Karding. Pak Karding ini kan karirnya agak unik. Nanti tolong diceritakan supaya jadi referensi para generasi muda, khususnya mahasiswa dan para alumni baru. Kuliah di Fakultas Perikanan kalau tidak salah, tapi kemudian jadi politisi. Nah, sampai sekarang jadi politisi yang cukup cukup liat gitu ya, artinya berhasil sampai ke puncak-puncak prestasi. Silakan Pak Abdul Qadir Karding. Ya, dibilang berhasil sih juga enggak, tetapi bahwa kita syukuri ya bahwa apa yang saya alami ini di luar cita-cita. Ya. Jadi cita-citanya itu enggak sejauh ini. Ya. Cita-citanya hanya menjadi pedagang potongan itu aja. Jadi kita bersyukur bahwa hari ini Allah mengangkat derajat lah ya, memberi jalan, kemudian alhamdulillah juga dari Undip. Nah, ceritanya panjang kalau soal cerita awal ya. Saya di awalnya kan masuk di Undip ini jurusannya perikanan. Waktu itu perikanan masih jurusan di Fakultas Peternakan. Saya memang di sana aktif mulai dari banyak ketua panitia termasuk ospek, aktif di mana-mana lah, termasuk akhirnya saya menjadi ketua senat Fakultas Peternakan tahun 94-an. Setelah itu juga aktif di SMPT, Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi, dan di ekstra kampus juga saya aktif di PMII, sekaligus juga di beberapa kegiatan sosial, misalnya LSM pendampingan anak jalanan, kemudian
politik non parlemen ya, karena kita kerjanya dulu setiap hari pekerjaan utama demo ya. Jadi ya mungkin itu dari situ kemudian hadirlah reformasi, di mana reformasi itu kemudian mungkin ini ada anak-anak PMI, anak NU yang agak menonjol di publik waktu itu, waktu Mas Bambang juga masih di Jawa Tengah itu. Jadi mungkin itu kemudian saya waktu itu, padahal sebenarnya di NU sendiri saya nggak terlalu aktif, maksudnya biasa aja. Karena namanya muncul terus menerus di publik waktu itu masa-masa reformasi, akhirnya dicangklong, tarik ke PKB. Sebenarnya saya nggak mau di politik, tapi mungkin udah jalan hidup akhirnya. Di situ udah mulai dari situ. Di dapil saya nggak ada yang saya kenal satupun ibaratnya. Pak Karding, saya mau tanya, sebelum di PKB kelihatannya di partai apa ya, partai politik walaupun non parlemen, apa waktu itu ya? Nggak sempat sih secara apa ya. Saya dari kecil simpatisan P3 waktu masih Kaba. Waktu mahasiswa sempat diajak teman masuk MKGR. Saya sempat tapi nggak aktif, jadi saya pernah di MKGR sebentar itu. Tapi nggak aktif. Waktu itu saya akhirnya minta mundur karena itu kan posisi gerakan politik saya malah berhadapan dengan Pak Harto kan. Jadi kalau saya di MKGR kan jadi problem. Iya. Bukan pernah di Partai Demokratik atau apa itu? Oh, nggak pernah saya. Saya memang dekat sama teman-teman Smith, PRD, tapi saya nggak pernah sama sekali ke sana. Saya murni di PMII, di PMI dan ya Cipayung, Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia, ekstra. Nggak pernah saya di PRD. Ya, Pak Karding ini kan bukan orang Jawa ya, dari Sulawesi, tapi justru berkarir di Jawa Tengah. Nah, biasanya kalau yang di PKB itu kan akarnya di pesantren-pesantren, di kalangan NU. Nah, uniknya Pak Karding pernah memimpin PKB Jawa Tengah. Gimana itu? Ya itulah apa namanya, garis hidup aja saya. Tapi bahwa saya kan juga belajar bahwa kita hidup di mana kita harus menyelami kehidupan tersebut. Jadi karena basisnya pesantren dan sebagainya, ya saya banyak menggendol menggantung kepada para kiai akhirnya, dan berusaha kerja keras mampunya. Walaupun waktu itu dalam posisi saya masih sangat muda ya, karena saya jadi anggota DPR itu umur 24 masih 25. DPRD provinsi. Jadi ya mau tidak mau saya berusaha melayani kiai sedemikian rupa, aspirasinya juga usahakan ke pesantren sedemikian rupa, tanpa juga meninggalkan aktivitas publik yang lain yang publik tidak meninggalkan kita. Ya memang banyak kesirikan yang terjadi istilahnya ya. Orang anak ini bisa sini ya, memang pertarungannya berat. Nah, ya memang kan gini, kalau orang mau muncul itu harus ngambil pilihan. Kalau tidak mau memilih ya begitu-begitu aja. Waktu itu saya pilihannya saya di depan, dan ya buah dari pilihan-pilihan itu ya waktu itu kalau kita kalah ya hancur, kalau kita menang ya seperti hari inilah kira-kira.
Jadi bagaimana itu resep atau kiatnya ngomong kiai-kiai itu kan sepuh-sepuh kiai itu. Ya, yang pertama kan kalau beliau ini yang penting kita jujur aja, maksudnya nggak ada yang disembunyikan. Yang pertama, yang kedua kita harus menyelami betul masing-masing kiai kan punya karakter dan ini ya, punya karakter dan kebiasaan sikap masing-masing, sehingga mereka ini harus kita selami sedemikian rupa, kita perlakukan, kita hormati layaknya, memang karena kita harus dihormati, ada prinsip-prinsip dalam takdim itu di kita itu. Jadi saya mengikuti itu aja, dan yang selebihnya saya mengalir aja. Kemudian Pak Karding kan sempat jadi pimpinan DPRD, jadi berkarir di politik baru, tapi langsung jadi pimpinan. Bagaimana Pak Karding menjalani itu? Jadi waktu itu saya kan termuda jadi pimpinan sementara dulu kan. Ya. Terus saya karena ada senior itu, kemudian saya di ketua komisi E. Habis itu saya pindah ketua fraksi. Habis itu karena ada sedikit perbedaan internal dengan Pak Kapolri waktu itu, akhirnya pimpinan diganti, pimpinan DPRD diganti, Pak Irham itu. Lalu memang waktu itu saya kemudian nggak tahu para kiai itu kan rapat pleno ya, milih saya jadi pimpinan itu ya. Waktu itu almarhum Bapak Kiai Haji Hanif Musli yang ketua DPW yang mestinya di sana, tapi forum itu menghendaki saya, dan sesen pun juga saya nggak ngeluarin duit untuk itu. Ya, memang mereka mungkin menginginkan PKB ini tampil agak progresif, ya, muda gitu, jadi ngimbangi kultur yang ada. Mungkin dia berpikir begitu. Ya, walhasil saya jadi pimpinan DPRD. Iya. Antar waktu. Iya. Pertama, yang kedua baru full. Iya. Kemudian setelah itu ke DPR RI, ke Jakarta, juga dengan luar biasa, Pak Karding sempat akhirnya menjadi sekjen kalau tidak salah. Jadi posisi sangat penting, dan di DPR-nya sempat jadi pimpinan komisi. Gimana ceritanya? Ya, jadi di Jawa Tengah itu saya hampir 3 periode jadi ketua DPW PKB. Ya, setelah itu nyalon DPR RI, keterima, alhamdulillah lolos ya. Lolos, dan saya jadi ketua komisi 8 2009 sampai 2011. Sempat juga saya di Badan Legislatif wakil ketua, sempat juga jadi ketua fraksi MPR sama Mas Bambang kan waktu di DPD itu. Jadi ya, kemudian juga pernah jadi sekjen partai. Ya, itu semua prinsip saya bahwa di mana kita ditempatkan kita bekerja serius, dan menurut saya jangan pernah lupa sama Allah ya. Jadi kita ini hidup ini yang nolong itu sebenarnya kan Allah, bahwa lewat manusia itu hanya wasilah saja, lewat perantara aja. Jadi memang harus banyak prihatinnya lah kalau bahasa Jawanya. Ya, prihatinnya ya untuk ya tirakat gitu ya. Tirakat dalam kecil-kecilan lah. Harus banyak itu-itunya, ada itu-itunya juga, itu yang utama. Kalau saya sih yang utama itu. Luar biasa. Saya terus terang menyadari bahwa di Jawa Tengah ini kan kita ini satu pendatang, yang kedua tidak punya patron yang betul-betul kuat secara politik, sehingga ya yang kita andalkan ya pengeran lah kira-kira gitu.
Luar biasa. Nah, Pak Karding, sekarang kembali ke Undip. Apa yang bisa dimanfaatkan ya, bekal-bekal baik akademis maupun apa pengalaman di luar akademis, tapi dari kampus Undip yang membantu karir Pak Karding? Kalau menurut saya yang paling utama itu belajar organisasinya ya. Karena saya aktif, lalu kemudian dapat pengalaman bagaimana memimpin, bagaimana berkoordinasi, bagaimana mengkonsolidasi, bagaimana punya feel terhadap politik gitu kan. Kalau ngatur dosis politik itu kan kalau menurut saya itu kayak apoteker, kita harus tahu dosisnya. Kapan harus begini, kapan harus begitu, itu harus ada dosisnya, racikannya. Walaupun kadang-kadang ya namanya manusia, kita kadang-kadang bablas, kadang-kadang ya, terlalu kemunduran gitu. Tetapi kalau dari Undip menurut saya banyak sekali. Waktu itu kan juga tokoh-tokoh Undip yang kayak Pak Muladi udah memberi kita inspirasi kan, menjadi tokoh di nasional. Jadi kayak gitu-gitu itu penting. Kita banyak belajar lah, mulai dari ya organisasi, cara memimpin, cara berkomunikasi, kemudian cara membangun jaringan, itu kita pelajari dengan baik. Yang saya kira memang secara langsung kalau akademik memang tidak ada yang berhubungan langsung dengan saya karena perikanan kan, sehingga kalau saya lihat sih lebih pada itu yang belajarnya di situ. Ya. Nah, kalau MSc-nya apa, Pak? Politik? MSc-nya publik, administrasi. Ya. Nah itu setelah saya jadi anggota DPRD Provinsi, saya daftar dan alhamdulillah juga lulus, dan belum nih S3-nya nih. Tawar-tawari udah males saya ini. Ya, sambil jalan. Ya, tapi saya tidak ketinggalan juga kalau tetap Undip saya ini kuat lah, karena saya masih jadi ketua umum keluarga alumni perikanan. Terus jadi ketua umum untuk keluarga alumni administrasi publik untuk S2 juga saya. Jadi masih terus lah ada kontak secara formal. Itu bisa meniru manajemen militer, Pak. Gimana itu? Suatu saat di lapangan, satu saat disekolahkan, satu saat di administrasi. Nah, ini kan Pak Karding bisa begitu sekarang. Ya, kalau saya sih sekarang ini yang penting apa manfaat kita udah maksudnya saya juga ya kalau politik ini sudah pernah puncak lah ya, sudah pernah ya saya udah mengalir, betul-betul mengalir. Nah. Pak Karding kan setelah pengalaman di beberapa komisi, sekarang di Komisi 7. Nah, apa kaitannya ini yang koneksi dengan dapilnya Pak Karding? Kalau nggak salah kan di sekitar Wonosobo ya? Kan kalau konteksnya dengan mitra Komisi 7 itu kan salah satu yang dikembangkan hari ini adalah energi baru terbarukan. Ya, ini untuk karena ini tuntutan dunia dan global, perlu ada pengurangan emisi karbon, penggunaan fosil untuk bahan bakar gitu. Ini untuk mengurangi efek perubahan iklim ya. Kemudian sekarang memang kita mendorong sekuat tenaga agar seluruh sumber-sumber energi itu kalau bisa dari energi terbarukan. Apa aja energi terbarukan itu? Yang mulai dari matahari, angin,
air, sampai dengan panas bumi, dan lain sebagainya. Nah, ini kan potensi di kita cukup besar. Ya. Mulai dari, kalau di Jawa Tengah itu, misalnya di Dieng itu ada Geodipa, ya, yang kemungkinan nanti akan mengelola sampai ribuan megawatt untuk target-target sumber listrik. Kalau di situ di sekitar Merapi, kemudian Jogja, kemudian mana itu Ungaran, Boyolali, kemudian Tegal, Purwodadi, itu punya potensi-potensi geotermal yang kuat. Jawa Tengah itu termasuk salah satu sumber geotermal yang besar. Di samping kemudian ada sumber-sumber lain, air dan sebagainya. Jadi ini kita dorong. Sekarang ini kita sedang menyusun rancangan undang-undang EBTK, ya, menjadi energi baru terbarukan. Nah, nanti kita akan buat formula yang tidak mempersulit investasi, karena kan berat ya, mahal ya, investasi untuk geothermal itu kan luar biasa mahal. Kemarin misalnya saya baru berkunjung ke pusat SDM, Balitbang SDM yang di Gunung Sindur Bogor. Itu saya lihat penelitian-penelitian yang mereka kembangkan ini masih sebatas pada penelitian yang hasilnya penelitian. Jadi industri belum serah. Ya. Contoh misalnya, mesin listrik untuk motor itu untuk konversinya masih mahal, masih 10 juta. Nah, kita berharap nih nanti geotermal ini satu, kita wajibkan kepada PLN untuk beli listriknya. Kan orang nggak mau investasi kalau nggak ada jaminan beli, udah beli mahal, tidak ada yang beli. Yang kedua, proses birokrasi dan perizinan juga harus kita mudahkan. Kalau perlu kita untuk awal kita afirmasi dalam bentuk-bentuk kemudahan-kemudahan dalam banyak hal, sehingga tumbuh pengelolaan eksploitasi untuk geothermal. Dan yang kedua itu kalau tumbuh, kita berharap dampaknya ke masyarakat Jawa Tengah juga bagus. Ya, Pak Kading, kira-kira kapan itu mulai bisa operasional dan dampaknya bisa mulai dirasakan? Kalau di Dieng sudah ongoing proses kan, sudah proses dari sekarang sudah ratusan, 70 berapa gitu megawatt. Itu proses. Tapi kemarin saya ketemu dengan Geodipa itu, mereka sedang bangun. Ya. Nah, energi angin kelihatannya juga mulai dicoba. Kalau nggak salah, Tegal Kabupaten itu sudah mulai nyoba. Ya, sebenarnya kalau energi angin ini bisa, itu akan yang pertama untuk Jawa Tengah. Karena yang pertama kan di Energi Bayu di mana? Sidrap ya. Ya. Sidrap Sulsel sana. Kalau itu bisa kan bagus, Memang tantangannya untuk energi matahari, angin dan air itu soal konsistensi, fluktuasinya agak lumayan kan, karena kadang-kadang angin kencang, kadang-kadang nggak ada angin, kadang-kadang ombaknya besar kalau untuk air misalnya, atau airnya besar, debitnya gede, tiba-tiba rendah. Itu
PR-nya. Tapi saya kira teknologi kan terus berkembang. Bisa. Ya. Mudah-mudahan aja kita berharap. Ya. Tapi kita dorong, kita setuju lah. Jadi kita berharap membangun harapan-harapan baru untuk Jawa Tengah. Nah, kembali ke Undip, Pak Kading. Ini kan sering, saya sudah berdiskusi dengan banyak pihak. Mereka mengharapkan antar alumni yang berasal dari berbagai fakultas ini bisa saling berkomunikasi, berkoordinasi untuk sinergi gitu ya, untuk membawa nama besar alma mater lah gitu. Nah, ini menurut pengalaman Pak Kading seperti apa pengalaman itu? Ya, jadi untuk lihat bagaimana Undip punya alumni itu kita harus ada pembanding. Ya. Pembandingnya misalnya kalau lihat teman-teman di ITB itu alumninya itu solid ya, solid. UGM juga bagus, UI juga bagus. Itu yang saya tahu ya, menonjol. IPB juga bagus ya, yang menonjol persatuan alumninya, bukan dalam konteks hanya organisasi alumni, tapi memang hubungan emosional mereka sudah terbentuk dengan baik. Jadi dia tidak hanya sekedar komunikasi atau konsolidasi, tetapi lebih dari itu, mereka udah saling angkat, saling bantu. Nah, Undip ini menurut saya belum pada level itu, belum pada level itu. Jadi perasaan seundipnya itu, merasa korpsnya itu belum sekuat yang lain. Ini tapi ini sekali lagi dengan hormat sangat minta maaf, ini penilaian pribadi. Ya. Nah, jadi sebenarnya kebutuhan kita terhadap saya sendiri sebenarnya kan pernah jadi pengurus Undip. Ya. Pernah juga jadi zaman Pak Hendarman, sampai sekarang juga masih di penasehat. Nah, Pak Mukawam sebagai ketua alumni itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjahit. Ya, tapi memang kan kalau dari awalnya orangnya agak ribet itu susah ya, pada sibuk pada dirinya sendiri itu susah. Nah, memang harus PR kita adalah membangun agar setiap alumni, terutama yang telah berhasil dalam tanda petik itu di posisi-posisi penting di tempat-tempat strategis misalnya, itu mau meluangkan waktu dan mentasarufkan sedikit kewenangannya untuk bantu. Karena kan nggak bisa alumni kita ini yang baru-baru maupun yang masih kuliah ini, kalau kita tidak dorong, kalau kita tidak punya kemauan. Contoh misalnya gini aja, apa peran kita terhadap penempatan para alumni untuk bekerja? Kan harus kita evaluasi itu apa peran alumni. Ya, yang kedua, apa peran alumni terhadap misalnya menyambut kampus Merdeka ya? Ya. Sistem kuliah Merdeka, misalnya menyiapkan magang aja. Ya. Ya. Apa peran kita sesama orang yang berhasil ini untuk Undipnya? Ya. Apa yang sudah kita lakukan? Kan sangat terbatas kalau menurut saya, sangat terbatas. Ada. Jadi kita tidak bisa menghindari menafikan ada, tapi kan belum se-ideal yang kita inginkan bersama. Nah, saya berharap sebenarnya ada satu model yang kita kembangkan nanti ke depan, bagaimana menjahit jejaring alumni ini, dan yang paling pertama adalah meningkatkan rasa keundipannya yang tinggi, sehingga mau tidak mau nanti dari situ kita saling bantu. Nggak bisa di Indonesia ini kalau nggak saling bantu, susah. Udah percaya sama saya dah. Jadi dibilang jangan begini, jangan begitu, nggak bisa. Faktanya kita harus saling membantu. Saling tolong menolong itu di sini nih.
Pak Karding, sekarang terakhir, apa yang ingin disarankan baik kepada alma maternya sendiri maupun kepada para mahasiswanya, para alumni barunya, supaya mereka bisa memasuki tadi dunia kerja, dan siapa tahu ada yang ingin jadi politisi seperti Pak Karding juga gitu. Ya, yang pertama kalau saya sih ya Undip fokus aja untuk menjadi universitas riset yang berskala global. Itu harus fokus. Ada BRIN itu. Ya. BRIN itu semua penelitian kan dipusatkan ke sana. Jadi kecuali yang di perguruan tinggi, tapi nanti lulusan-lulusannya itu bisa kita dorong ke sana. Dan nanti peneliti-peneliti ke depan itu lebih dahsyat ya, sebenarnya itu satu. Jadi fokus saja sesuai. Jadi jangan terlalu banyak yang diinginkan. Itu aja udah fokus di situ. Jadi grid kita harus kita tingkatkan di tingkat nasional maupun internasional. Dan ini udah mulai bagus. Lalu yang kedua, kalau untuk alumni seperti yang saya sampaikan tadi, menurut saya harus lebih ini lagi, harus lebih banyak orang yang punya kepedulian membangun alumni, persatuan alumni kuat atau ikatan alumni yang kuat. Nah, untuk teman-teman fresh graduates atau lulusan-lulusan baru maupun yang mahasiswa, sekarang ini yang dibutuhkan sebenarnya hidup dia seperti sekarang ini yang dibutuhkan yang pertama harus ada skill, kuatkan skillnya. Yang kedua, kuatkan jejaringnya. Dan yang ketiga ya perbanyak doanya. Jadi skill, jejaring, dan doa. Dan gerakan. Iya, pasti. Kalau skill bagus, dimanapun kita diminta. Ya. Kalau jejaring bagus, alumni bagus, teman banyak, itu gampang banyak nolong. Ya. Kalau doa bagus, insya Allah masa doa kita tidak diperhatikan sama pangeran. Jadi itu aja. Dan sejak awal tentukan mau jadi apa, mau jadi jangan gini loh, hidupnya jangan terlalu santai lah. Ya. Hidupnya teman-teman ini jangan santai, dan menurut saya jangan malu gitu kalau rendahan dulu, misalnya dalam tanda petik kerja apa dulu, ambil pengalamannya dulu aja. Nanti kan ada tahapan kita melompat. Ya. Jadi jangan tiba-tiba mau instan pengen jadi langsung kayak saya anggota DPR itu ya 1000 di antara 1 kan belum tentu. Ya enggak. Jadi ya oke, prosesnya dilewati, tapi harus tetap meningkatkan skill sama banyak teman lah. Ya. Terima kasih sekali Bapak Haji Abdul Qadir Karding, SPI, MSI, anggota DPR RI Komisi 7 dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Luar biasa yang sudah disampaikan. Ya, Mas Bambang. Sehat selalu. Terima kasih. Sehat untuk Mas Bambang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.